Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Dr. Latifatul Afifah Tarko. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik toraks, terutama pada paru. Nah, di sini pemeriksaan fisik toraks ini dilakukan untuk menegakkan diagnosis, terutama pada penyakit sistem respirasi. Baiklah Ade, setelah kita melakukan anamnesis tadi, sekarang akan kita lakukan pemeriksaan fisik ini. Nah, pada pemeriksaan ini mungkin saya akan melakukan beberapa pemeriksaan seperti saya lihat, saya sentuh, dan saya ketuk mungkin ya. Nah, nanti pada pemeriksaan ini Ade diharap untuk membuka bajunya. Nah, mungkin Ade merasa tidak nyaman, tapi akan saya gunakan sebaik-baiknya, saya usahakan ya. Nah, hasil dari pemeriksaan ini akan saya jaga kerahasiaannya sesuai kode etik kedokteran. Bagaimana? Apakah ada bersedia? Sedia. Oke. Sebelum dokter melakukan pemeriksaan fisik, jangan lupa untuk menyiapkan alat serta melakukan cuci tangan rutin terlebih dahulu, menunggu pasien untuk membuka baju. Dan kemudian jangan lupa kepada dokter untuk memposisikan diri di sebelah kanan pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan rongga toraks, terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan fisik pada kepala. Karena pada gejala sistem respirasi ini menunjukkan gejala khas pada daerah kepala. Pemeriksaan pertama kita melakukan dari rambut. Nah, di sini kita melihat apakah warna rambut normal, di sini normal ya, dan tidak kering. Lalu kita menyapu rambut. Lihat, tidak ada kerontokan. Nah, kemudian kita sapu alis ya. Set. Nah, tidak ada alis yang ikut rontok. Kemudian kita lihat dari dari matanya. Adik, lihat ke bawah. Baik, sklera tidak ikterik. Ada lihat ke atas. Konjungtiva tidak anemis. Ya, selanjutnya adalah pemeriksaan hidung. Nah, itu menggunakan senter. Nah, di sini kita melihat apakah ada pernafasan cuping hidung. Nah, di sini tidak ada ya pernafasan cuping hidung dan normal. Dan kita melihat apakah sirkulasi perbatasan antara kiri dan kanan. Nah, di sini kita normal. Selanjutnya adalah kita melihat bagian dalam apakah ada darah atau cairan yang keluar dari dalam rongga hidung, serta apakah ada massa di dalam rongga hidung. Baiklah, maaf adik, bisa didongak dikit. Nah, baiklah. Setelah diperiksa tidak ada massa di dalam rongga hidung. Baiklah, selanjutnya kita pemeriksaan mulut. Nah, di sini kita lihat warna bibir normal ya, tidak ada kebiruan dan tidak ada kekeringan. Maaf deh, biasa. Tidak ada keringan dan tidak ada sianosis. Selanjutnya kita menggunakan senter dan tong spatol untuk melihat rongga mulutnya. Baiklah adik, silakan dibuka. Baik, pada pemeriksaan ini bahwa rongga mulut basah ya, tonsil tidak membesar dan faring tidak hiperemis, serta gigi gerigi secara normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada leher. Nah, di sini kita akan melihat bagian trakeanya apakah dia deviasi ke kanan atau ke kiri atau tidak. Pertama kita lihat, kita tekan. Di sini tidak ada deviasi ya, tidak ada perubahan arah lebih ke kanan atau lebih ke kiri. Nah, selanjutnya adalah kita melihat kelenjar getah beningnya, apakah ada pembesaran atau tidak. Di sini tidak ada pembesaran. Setelah pas dilihat tidak ada pembesaran. Nah, selanjutnya kita palpasi, itu kita pegang. Sampai ke bagian leher bawah. Baik, tidak ada ini ya,
tidak ada pembesaran pada kelenjar getah bening. Baiklah, kita masuk ke pemeriksaan rongga toraksnya. Nah, pertama kita melakukan inspeksi. Inspeksi apakah rongga toraks ini, rongga dada kita lihat dari bawah, apakah simetris atau rongga tertinggal saat pernafasan. Baiklah, di sini ditemukan rongga simetris dan pada pernafasan rongga tidak ada yang tertinggal sama sekali. Selanjutnya pada dinding dada, kita lihat dari atas apakah ada perubahan warna. Di sini tidak ada perubahan warna, tidak ada rijaz, tidak ada retraksi iga, serta tidak ada kemerahan. Oke. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi, yaitu melakukan menyentuh seluruh badan pasien menggunakan jari-jari kita. Nah, ini kita menyentuhnya membentuk huruf S. Oke. Baiklah, Adek. Apakah ada rasa nyeri? Enggak ada. Nah, pada proses palpasi ini kita melihat apakah ada benjolan di rongga dada atau ada retraksi selak iga. Nah, tidak ada ya, tidak ada benjolan dan tidak ada retraksi selak iga. Selanjutnya kita melakukan proses vokal premitus. Adik, ngomong 77 ya? 77. 77. Baiklah. Nah, pada pemeriksaan vokal premitus ini ditemukan simetris ya, sama vokal premitus kanan dengan vokal premitus kiri. Baiklah, selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi, yaitu mengetuk daerah dinding dada pasien. Nah, nanti akan terdengar bunyi sonor karena ada pantulan rongga di dadanya. Nah, kita mulai nanti dari superior menuju inferior. Oke. Nah, kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Baiklah, ditemukan perbatasan antara rongga paru dengan hepar pada interkostal 5 dan 6. Selanjutnya kita lanjut perkusi di daerah bagian kiri. Apa deh? Napas biasa ya. Baiklah, pada perkusi daerah sebelah kiri ditemukan batas suara sonor ya, dan batas antara paru dengan lambung atau dengan abdomen, yaitu pada interkostal 6 dan 7. Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Nah, di sini kita mendengar suara napas pasien. Nah, ini juga secara menyeluruh ya, dengan membentuk huruf S. Oke. Nah, kita di sini mendengar menggunakan bagian diafragmanya. Baik, tarik nafas biasa deh. Baiklah, pada pemeriksaan auskultasi ini ditemukan suara nafas vesikuler ya, normal, dan tidak ada suara nafas tambahan. Oke, baik, normal ada ya. Nah, selanjutnya kita meminta kepada pasien untuk duduk, karena kita periksa bagian posteriornya, karena kita sudah bagian anteriornya.
Selanjutnya adalah pemeriksaan bagian posterior. Nah, di sini pemeriksaannya sama ya seperti bagian interiornya. Nah, selanjutnya kita lihat tidak ada kemerahan, tidak ada jejas, tidak ada perubahan warna pada kulit ya. Oke, selanjutnya kita melakukan palpasi. Palpasi. Oke, sama seperti yang tadi, yaitu dengan huruf S. Nah, selanjutnya adalah vokal primitus. Apakah sama dengan kanan kirinya? Baiklah, Adek, ucap 77. 77. 77. 77. Baiklah, pada pemeriksaan vokal primitus ini sama ya. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan perkusi. Nah, pada perkusi bagian posterior itu kita melihat karena di bagian belakang ini tidak ada batasan antara paru dan organ lain di bagian posterior. Baiklah, kita mulai pengotokannya. Ditemukan pada daerah bagian kiri perubahan antara sonor ke redup, yaitu pada interkosta 9-10. Selanjutnya pada daerah bagian kanan sama seperti yang tadi, dari superior ke inferior. Nah, kalau pada bagian daerah kanan atau dekstra ditemukan perubahan suara dari sonor ke redup pada interkosta 8 dan 9. Sama pemeriksaan seperti yang tadi, selanjutnya yang terakhir adalah pemeriksaan auskultasi. Nah, menggunakan si stetoskop ini. Jangan lupa untuk membentuk huruf S ya. Tarik nafas. Buang. Nafas biasa ya. Baiklah, pada pemeriksaan auskultasi ini ditemukan suara nafas vesikuler ya, normal, dan tidak ada suara nafas tambahan. Baiklah, sekian adalah pemeriksaan fisik dari rongga toraks. Nah, di sini setelah pemeriksaan ini itu insya Allah kita dapat menentukan diagnosis yang dialami oleh pasien. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.